Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitahu firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangke. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan menjadi halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran dalam ibadah ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 11 menyatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Ku serahkan
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 sampai dengan ayat 7 yang menyatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka dosamu dihapus bersih besar kuasa-Nya dan
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Allah, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kami menyembah dan bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan di dalam ibadah minggu ini, kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mendengar dengan sukacita. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri
untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yuel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yuel bin Petuel, dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini pada zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelumpat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelumpat telah dimakan belalang pelalap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku sesuatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga cara-caranya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam pemberitaan firman Tuhan minggu ini mengangkat tentang Allah berfirman kepada Nabi Yoel untuk menyampaikan kepada penduduk Yehuda dan kota Yerusalem tentang adanya peristiwa yang dapat menyengsarakan mereka, yaitu menyampaikan datangnya hari Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda dengan adanya wabah belalang yang datang tidak terbilang banyaknya untuk memakan habis tanaman yang ada di daerah Yehuda ketika itu. Kalau kita melihat situasi dan keberadaan jemaat yang ada di Yehuda atau orang-orang Yehuda, mereka dalam kehidupannya sehari-hari yaitu bersumber pada perekonomian dan juga umat Allah ketika itu bergantung pada hasil pertanian. Nah, Nabi Yoel mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa sejak dahulu pada zaman nenek moyang mereka telah terjadi suatu peristiwa tulah belalang di zaman Nabi Musa untuk memperingatkan Firaun ketika itu. Allah akan mendatangkan belalang-belalang menutupi bumi sehingga orang-orang tidak dapat melihat tanah, bahkan akan menghabiskan segala pohon yang tumbuh di padang, dan mereka akan mengalami kebinasaan jika Firaun dan penduduk Mesir ketika itu mereka ini tidak bertobat. Nah, ini bisa kita melihat dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini, Nabi Yoel mengingatkan seluruh generasi Israel untuk memperhatikan bencana yang belum pernah terjadi dan dialami pada zaman leluhur mereka sebelumnya. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini Nabi Yoel menyampaikan bencana yang akan terjadi untuk menghukum Yehuda dengan tulah belalang sehubungan bangsa Yehuda, umat Allah, memberontak melawan Tuhan Allah dengan mempraktekkan penyembahan berhala dan terjadinya tindak ketidakadilan yang mempengaruhi peribadahan mereka. Karena itu Nabi Yoel meminta para pemimpin rohani, yaitu pemimpin rohani Yehuda, untuk memimpin bangsa itu kepada pertobatan. Karena penghukuman Tuhan menuntut supaya umat berkabung atas dosa-dosa mereka. Nah, di dalam ayat 13 ayat 14 itu, melalui pemberitaan firman Tuhan di Yoel pasal 1 ini, di sana Tuhan memberikan kesempatan kepada umat Allah untuk supaya mereka bisa berubah
atau bertobat, sehingga malapetaka atau musibah itu tidak akan menimpa mereka, dan mereka pun akan dibebaskan dari wabah belalang itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalaupun mungkin umat Allah, umat Yehuda itu tidak mau bertobat, maka Tuhan pasti menurunkan tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi Yoel, mengingatkan kepada kita umatnya bahwa Allah dapat memakai berbagai cara untuk menyatakan kehendaknya agar sungguh-sungguh beriman kepadanya. Dengan kuasa Allah juga memakai berbagai peristiwa, termasuk di dalamnya bencana, sebagai alat untuk menegur maupun mendidik umatnya. Agar apa? Agar hidup ini sebagai umat Allah, mereka hidup takut akan Tuhan dan hidup selalu memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai umat Allah perlu juga menyadari dan melakukan evaluasi tentang ketaatan dan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Mengapa peristiwa penderitaan dan kesengsaraan itu terjadi bagi dunia ini? Karena manusia mungkin dalam dunia ini tidak sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Setiap peristiwa bencana yang terjadi, tentu setiap orang pasti tidak menghendaki itu terjadi. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, marilah kita melihatnya dari sudut pandang iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, ternyata satu-satunya tempat untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan senantiasa memohon pengasihannya untuk menolong umatnya yang menderita dan sengsara, dan percaya bahwa penyertaan Tuhan bagi umatnya selalu ada dalam kehidupan ini. Ketika kita selalu bertekun dalam doa dan di dalam firman-Nya, bahkan hidup dalam kebenaran itu sendiri, maka Allah pasti memulihkan dan menyertai kehidupan umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada ibadah minggu ini memberikan penguatan kita dalam setiap kita menghadapi tantangan dan pergumulan hidup setiap hari. Dan kita senantiasa diarahkan untuk selalu taat dan setia kepada Allah, dan selalu dijauhkan malapetaka yang tidak kita kehendaki dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu yang kudus. Kami bersyukur kepadamu pada minggu ini. Kami beribadah, menyembah dan memuliakan namamu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang diberitakan ini memberikan kekuatan dan mengingatkan kami untuk hidup tetap dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, agar dalam hidup kami selalu bersikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu ya Allah, bimbing terus kami sebagai umat-Mu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami berkenan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami memohon kepadamu, berkatilah gereja Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini dalam mewartakan kebenaran firman-Mu. Untuk umat Tuhan juga yang selalu berharap pengasihan dan kuasa-Mu untuk menjalani kehidupan, kiranya selalu menyertai dan memberkati umat-Mu. Kami doakan kehidupan umat-Mu dalam melakukan ibadah kepadamu, dan juga selalu berharap kuasa-Mu ketika umat-Mu dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih berkenan memberi jalan yang terbaik, dan apa yang menjadi pergumulan umat-Mu itu dapat realisasi sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan bersyukur atas kehendak dan kebaikan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami imani itu selalu menyertai kami. Karena itu kami doakan bagi jemaat yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan. Dan semua pergumulan yang dialami jemaat yang menyangkut kehidupan mereka dan sukacita mereka. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, berkatilah gereja Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani dan bersaksi demi nama-Mu. Kiranya tetap ada sukacita dan damai sejahtera untuk terus memberitakan Injil keselamatan. Dan berkatilah ya Tuhan semua pelayan-Mu, berilah kesehatan dan hikmat-Mu agar dapat melaksanakan panggilan dan pengutusan mereka untuk menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami doakan juga pemerintah negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, memberkati negara dan bangsa kami, sehingga tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan semua pelayanan kami pada hari ini dan ibadah kami ini kepadamu. Kiranya berkat-berkat-Mu selalu tercurah dan memenuhi kehidupan kami, serta tetap dalam naungan pemeliharaan Tuhan.
Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Maha Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan apa yang kami lakukan dalam ibadah ini dan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, bukannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang besar, ketulusan yang punya-Mu semakin jauh dari hidup.
kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus tak berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima syukur kami. Warta Jemaat, ibadah Minggu tanggal 24 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Maksi Roy Kemangke yang telah menyampaikan firman pada ibadah Minggu ini. Juga kepada presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 25 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantarkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu mulai jam 9.00 WITA sampai jam 14.00 WITA atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor HP WA tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Kesaksian pujian.
Bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan kesaksian pujian, dapat merekam video sendiri dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi nomor di bawah ini. Yang kelima, untuk warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat pada hari ini, Majelis Jemaat GPIB Marturia Luajanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.